Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Senin 25 Agustus 2025. Kita ada screening saham uptrend dan bandarnya lagi akumulasi. Ada Medco, DKFT, Elsa, dan MAPI. Sebelum lanjut analisa, jangan lupa ya untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG untuk hari ini tutup melemah 0,4%. Chartnya masih sangat uptrend ya, bergerak di atas 3 moving average-nya, MA 200, MA 50, dan MA 20-nya. Saat ini lagi koreksi wajar ya. Dia sudah naik ya dari swing low-nya dari 6.800-an sampai tertinggi di 8.000. Saat ini untuk IHSG sepertinya mau bikin konsolidasi ya sebelum melanjutkan kenaikannya. Untuk support terdekatnya masih di sekitar 7.790 ya ini ya, yang warna biru yang dulu dia ada gap up ya. Apakah akan ditutup dulu untuk IHSG sebelum membuat higher high kembali ya. Ini juga seperti sebelumnya juga sama, dia bikin konsolidasi, koreksi, kemudian dia bikin higher high. Apakah sama, dia akan uji support lagi, kemudian bikin higher high kembali. Untuk momentum MACD-nya masih golden cross tapi sudah mulai melemah ya untuk momentumnya. Untuk IHSG masih bagus selama bisa bertahan di area 7.790 ini ya. Masih ada peluang untuk IHSG akan bikin higher high kembali. Apabila ini di break kemungkinan akan uji MA 20-nya ya di sekitar ini ya. Sekitar 7.680-an. Masih bagus untuk IHSG ya. Oke, saham pertama ada Medco. Hari ini tutup nggak ada perubahannya, 0,0% ya. Chartnya dia masih uptrend ya, udah bergerak di atas MA 200 ya. Dia ini sempat break MA 200 ya, MA 200 dengan volume besar, naik terus sampai ke sekitar 1.500 ya, dan saat ini lagi koreksi ya, koreksinya pun dengan volume kecil ya, ini kan koreksi dengan volume kecil ya, dan saat ini lagi sideways ya, sideways di area supportnya di sekitar 1.190, resisten terdekatnya di 1.270, untuk resisten di atasnya lagi ada di 1.350. Untuk Medco masih bagus, dia masih ada di ring konsolidasinya ini ya, ring konsolidasi kecil ya, ini mantul dari MA 200, kemudian rejection, mantul lagi dari support ya. Selama Medco bisa bertahan di area support ini 1.190-an ya, masih ada potensi untuk Medco uji resisten di atasnya ya. Resisten pertama di 1.270-an ini ya. Kemudian yang kedua bisa di 1.350. Masih bagus untuk Medco ya, volumenya pun memang lagi konsolidasi ya. Tunggu dia bisa break beyond breakout di apabila break MA 50 ataupun bisa beyond weakness ya di dekat-dekat area support, karena ini sudah mantul ya. Mudah-mudahan nggak break lagi di supportnya untuk Medco bisa bikin higher high kembali ya. Untuk momentum MACD-nya sudah golden cross ke atas ya, momentumnya sudah baik nih, udah mulai baik. Kita lihat untuk Broksumnya ya, selama seminggu ya, selama saya tarik dari 18 Agustus ya, seminggu ada small akumulasi ya dari JUAZJP ZPDR ya, rata-rata asing di average 1.120. Jadi masih floating profit sedikit ya. Apabila Medco dikasih beyond weakness bagus ya, bisa mendekati area entry-nya dari ZU, AZ, dan ZP juga ya. Masih bagus untuk Medco. Oke, saham kedua ada DKFT. Masih sangat uptrend ya, berada di atas MA 200, MA 50, dan MA 20-nya. Dan untuk DKFT dia sering itu ya, sering retest MA 20 dan mantul ya. Ini juga satu kali, dua kali, ini hampir tiga kali, ya. Ini udah keempat kalinya ya.
keempat kali dan sudah mulai mantul ya. Ini sudah ada candle pembalikan arah ya. Dia 3 black row dan selalu bikin higher high ya. Untuk Medco masih bagus, masih terjaga di MA 20-nya ya. Untuk Medco target pertamanya ada di sekitar ini ya, target pertamanya di 800 ya. Di angka 810-an. Untuk stop loss-nya masih bagus ya. Masih cukup menarik apabila dia bikin lower low ya. Selama DKFT bisa bertahan di sekitar MA 200-nya masih cukup bagus ya, risk reward-nya masih bagus. Targetnya pertama di 800-an ya. Untuk volumenya pun 3 hari ini sudah mulai bagus ya. Dia bikin higher high dan volumenya pun semakin besar. Tapi tetap hati-hati karena ini masih ada di inside bar ya. Dia ini ada candle bearish yang cukup besar. Kemungkinan untuk DKFT dia akan sideways dulu di sini ya. Mungkin resistance pertama di 800 ini apabila nggak kuat dia akan balik lagi ke supportnya ya dan bikin konsolidasi ya. Seperti ini ya, dia sebelum ada kenaikan dia bikin konsolidasi ya. Ini ada bearish, kemudian turun, dia retest lagi dan turun. Ini turunnya sedikit dan kemudian di break lagi. Masih cukup bagus ya untuk DKFT. Momentumnya masih dead cross ya, tapi momentumnya sudah mulai membagus nih. Mudah-mudahan DKFT dikasih buy on weakness saja, dikasih on weakness ada koreksi dan nggak bikin lower low, ada potensi DKFT untuk uji resisten di atasnya ya di sekitar 800-an. Adalah Broksum dari DKFT selama 1 minggu ya. Ada big akumulasi dari AISQ-XL ya. Di average 720, jadi masih floating profit sedikit ya. Apabila DKFT dikasih koreksi ke area mendekati AI ini ya, ataupun di bawahnya sekitar 880-an cukup menarik ya, malah dikasih bonus ya, dikasih diskon ya karena AI-nya di average 720 masih bagus untuk DKFT. Oke, saham ketiga ada Elsa. Hari ini nggak ada perubahan ya, 0,0%. Secara trennya dia masih uptrend ya, berada di atas MA 200, dia sudah break MA 200, kemudian retest MA 200 lagi dan kemudian mantul sampai ke harga 550 dan saat ini koreksi ya. Ini koreksi lagi dan mantul lagi dan saat ini ada di resistennya ya dan sudah ini bikin bearish ya. Bikin bearish dan saat ini lagi ada di support minornya ya. Ini lihat dulu resisten kemudian di break dan saat ini lagi di support minornya di sekitar 500-an. Untuk Elsa sepertinya ini lagi sideways ya. Sideways di area resistennya di sekitar 550-an ya. Untuk supportnya ada di sekitar 470. Ini sepertinya lagi sideways untuk Elsa. Untuk Elsa apabila dikasih koreksi ya ke dekat-dekat MA 20-nya masih cukup menarik ya. Karena dia sudah break MA 20 dan kemungkinan akan retest lagi nih karena sudah ada bearish. Ada candle bearish ini ya, bearish dan saat ini bikin doji ya, jadi belum ada kepastian naik atau turun. Apabila Elsa dikasih koreksi malah cukup bagus ya, bisa buy on weakness. Untuk Elsa targetnya masih cukup menarik untuk Elsa ya. Apabila dikasih koreksi ke MA 20, risk reward-nya cukup menarik untuk Elsa. Untuk volumenya ya, ini koreksi dengan volume kecil ya, pas ini kayak 2 candle sebelumnya dia bikin bullish dan volumenya pun gede ya. Dan saat ini koreksi dengan volume kecil. Apabila Elsa dikasih koreksi lagi ya, dengan koreksi dengan volume kecil ke area dekat-dekat sini ya, MA 20 sampai di harga psikologisnya ya di 500 masih cukup menarik. Untuk momentum MACD-nya sudah golden cross ke atas ya, momentumnya pun masih bagus naik ya.
Ini adalah broksum dari Elsa dari seminggu terakhir ada yang akumulasi ya. Ada GR, BKZP, ada asing ya di sekitar average 506 ya, 515. Jadi masih BEP ya, masih BEP untuk GR floating profit sedikit. Apabila Elsa dikasih diskon lagi ya ke di bawahnya harga mereka ini cukup bagus ya, bisa bisa buy on weakness untuk Elsa. Oke, saham terakhir ada MAPI. Hari ini tetap menguat ya 0,37%. Secara trennya dia sebenarnya lagi sideways ya. Sideways dan saat ini ada di resistennya di MA 200-nya ya. Di MA 200-nya ini untuk support kuatnya ya, ini udah berapa kali mantul ya, udah 3 kali mantul ya, support kuatnya emang di sekitar 1110-an ya. Untuk resistennya saat ini ada di 1400 ya, dan saat ini lagi ada di dekat-dekat resisten ya untuk MAPI. Untuk MAPI bisa buy on breakout aja ya, apabila dia dikasih breakout 1400 dengan volume besar bisa spekulasi buy ya, untuk targetnya bisa di area 1500 untuk MAPI. Untuk trennya sudah bagus, dia sudah golden cross ke atas dan baru aja ya break MA 20-nya. Untuk MAPI apabila ada koreksi masih bagus juga ya di ke area MA 20-nya ya. Ini ada juga dulu adalah ini ada sempat ada rejection dari bawah ya. Ini menandakan bahwa ada buyer cukup besar ya. Dan hari ini pun ada ekor dari atas, kemungkinan ada seller juga ya, karena memang sudah mendekati area resistennya. Jadi untuk MAPI bisa buy on breakout sekalian ataupun sekalian nunggu di bawah ya, di area-area 1275 ini ya. Ini adalah dulu ada resisten juga ya, ini ada ekor dari atas kemudian di break dan dia sempat retest ya sekali ya. Mudah-mudahan untuk MAPI bisa retest lagi ya, retest lagi untuk kedua kalinya di sekitar untuk buy weakness ya di sekitar 1290-an ya. Untuk MAPI bisa mudah-mudahan dikasih koreksi ya ke area situ dan kemudian akan retest lagi MA 200-nya. Risk reward-nya masih cukup menarik ya untuk MAPI ya, apabila dikasih koreksi ya ke area dulu adalah resisten kemudian di break dan kemungkinan akan di-retest kembali ya support ini ya. Dia ada candle ekor dari bawah, cukup berarti menandakan ada buyer di situ ya. Untuk volumenya ini bikin higher rate tetapi volumenya nggak terlalu bagus ya. Volumenya kecil, mudah-mudahan untuk MAPI bisa buy on weakness saja, kemudian dikasih koreksi dan bisa buy on weakness. Untuk momentum MACD-nya masih bagus, masih golden cross ke atas. Untuk MAPI broksumnya seminggu terakhir ya ada normal akumulasi ya dari DR, AZ, NIKZ, asing juga ini ya. Di average 1305, jadi masih floating profit sedikit ya untuk MAPI. Apabila dikasih koreksi ke area dekat-dekat area entry-nya DR ataupun di bawahnya di sekitar 1290 masih bagus ya. Untuk MAPI bisa bikin higher high kembali, untuk long term-nya bisa sampai di 1500-an. Masih bagus untuk MAPI.